Well, hello gengs, kembali lagi bersama gue dan Shoki, dan selamat datang di channel gue. Oke, kali ini gue mau motovlog gengs. Gue mau motovlog sambil ngebahas tentang motor gue, yaitu motor Satria FU FI. Nah, gue mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangannya geng. Nah, ini bisa jadiin masukan buat kalian yang mau berencana untuk membeli motor Satria FU. Jadi di sini gue mau ngebahas tentang kelebihannya dulu, gengs. Yaitu gue mau ngasih tahu kalian bahwa motor ini itu yang pertama kelebihannya, motor ini kenceng, gengs. Tenaganya itu kenceng banget, gak bisa diremehin. Bahkan menurut gue pribadi, pendapat gue gitu ya, motor ini tuh paling kenceng, geng, di kelasnya, geng. Dengan 150 cc ya, di kelas 150 cc terutama. Terus yang kedua, kelebihan motor ini itu ya keren, sporty, anak muda banget gitu gayanya. Nah, gua tuh ngelihat Satria FU FI itu atau Satria FU gitu ya, yang sebelum-sebelumnya juga dari segi desain itu emang keren-keren gitu. Nah, kenapa gua nyebut motor Satria FU keren? Soalnya Satria FU itu enak gitu dilihat dari sudut manapun. Mau dari depan enak, dari samping enak, dari belakang enak gitu. Jadi fotogenik banget gitu ya. Kalau orang mah gitu, dari setiap angle itu keren gitu kelihatannya. Nah, itu yang kedua, keren ya kalau menurut gua gitu. Nah, yang ketiga, kelebihan yang ketiga menurut gua, motornya tuh ramping dan ringan gitu. Cocok banget gitu kan buat kalian yang memiliki badan tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu gemuk gitu ya. Ya kalau gue pribadi sih, karena gue cungkring banget, ceking banget, jadi gue cocok banget gitu buat naikin motor Satria FU ini. Soalnya kebadanan gitu kan sama gue gitu. Jadi antara orang dan motornya itu balance gitu, seimbang gitu. Jadi enak dilihatnya gitu. Terus kan kalau ramping dan ringan itu enaknya tuh kalau kalian lagi macet atau apa, enak gitu, slip-slipnya itu enak gitu kan, gak berat dan gak ngehabisin tempat gitu kan. Yang ketiga itu ya, ramping dan ringan. Dan yang keempat, motor ini tuh udah pakai radiator cairan gitu kan. Sistem pendinginannya udah menggunakan radiator yang menggunakan cairan itu. Jadi udah lebih unggul daripada yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi dengan sistem radiator cairan ini bisa menghindari dari overheat mesin gitu kan. Nah, terus yang kelima yang paling gua suka itu motor Satria FU FI ya, terutama speedometernya itu komplit, gengs. Komplit gitu. Ada RPM, ada kecepatan kilometer, terus ya ada odometernya, udah berapa kilometernya itu, terus ada ampere bensin, dan yang paling gue suka tuh ada jam di sini kan. Ada jam dan ada gigi ya, dikasih tahu giginya udah berapa aja gitu kan. Dan yang paling gue suka tuh di sini ada jam gitu kan. Jadi kalau malam-malam ataupun siang-siang gitu kan, gue mau ngeliat jam gak repot lah ya. Yang gue paling suka itu gitu kan. Terus ada fitur yang lain juga sih di speedometernya, itu ada kayak ngatur RPM gitu kan, kenceng atau low-nya RPM. Nah, kalau yang gue pakai ini sekarang itu RPM-nya, selang RPM-nya itu pengingat RPM-nya netral gitu. Jadi mau rendah atau tinggi itu nggak diingetin gitu kan kalau gue gitu. Terus di sini yang gue suka itu Satria FU FI ya, terutama udah ada bagasi motornya. Meskipun kecil ya, ya lumayan lah buat naro jas hujan, terutama jas hujannya jas hujan yang kresek itu ya, yang 10 ribuan ya. Kalau jas hujan yang 50 ribuan tuh yang bagus gitu kan, itu gak masuk gitu kan. Tau lah, jas hujan yang 10 ribuan tuh yang sekali pakai ya. Dan yang ketujuh, kalau menurut gua, karena Satria FI gitu ya, FI itu kan full injection gitu kan, ini udah menggunakan sistem injeksi. Jadi ke BBM-nya tuh ya, kalau menurut gue sih irit, gue bisa nyebutin irit gitu kan. Meskipun gak irit-irit banget juga gitu, motor 150 cc gitu kan, tapi
kalau dibanding dengan Satria FU yang karbu, yang ini pasti lebih irit tentunya. Oke, mungkin kalau dari kelebihannya yang gua tahu ya cuma ada itu ya. Kalian boleh nambahin di kolom komentar kalau kalian menemukan kelebihan-kelebihan yang lain gitu kan. Itu ada 7 kelebihan ya. Jadi yang pertama motornya kencang, yang kedua motornya keren, sporty, anak muda banget, yang ketiga motornya ramping dan ringan, yang keempat udah pakai radiator cairan gitu kan, yang kelima udah speedometernya komplit, yang keenam ada bagasi gitu kan meskipun kecil, yang ketujuh ya irit BBM lah ya di kelas Satria FU gitu. Nah di sini juga gue mau ngomongin selain kelebihannya, gue mau ngomongin kekurangannya. Nah yang pertama kekurangannya ini yaitu tidak cocok untuk orang yang terlalu tinggi dan terlalu besar. Sebelumnya kan gue ngomong gitu kan, kalau ketinggian itu bakal apa ya, kalian bakal pegel gitu naik ini motor gitu, soalnya ini motor tuh dimensinya kecil. Terus kalau kalian terlalu maaf gitu gemuk atau apa gitu kan, gede gitu badannya, gemuk gitu ya gua ngomongnya, ngelihatnya kurang pas aja gitu dengan kalau naikin ini motor gitu, soalnya motornya kecil banget gitu kan. Nah jadi ini motor tuh cocoknya buat yang tingginya tuh di 165 lah, 170 ke bawah lah ya, dan berukuran kecil orangnya kayak gua gitu kan, cungkring gitu. Nah yang kedua kekurangannya itu tidak bisa bawa barang yang banyak. Beda sama Matic ya gengs. Kalau Matic kan enak gitu kan, kalau kita belanja bisa dicantelin tuh di depannya tuh ada space gitu kan, meskipun ya bagasi ada gitu kan di dalam, terus di depannya ada space lagi. Kalau Matic enaknya seperti itu. Terus kan karena gua itu suka gitu kan kayak naik gunung. Nah kalau naik gunung kan harus bawa carrier. Terus kan biasanya kalau naik gunung kan berdua, gue bonceng gitu. Nah kalau pakai motor ini, motor Satria FU FI ini, ya Satria FU lah yang jenisnya ayam bebek ini, aduh nggak cocok gengs dipakai buat pergi-pergi jauh. Apalagi mau naik gunung kan, kalau ke base campnya kan kita harus pergi. Kalau gue kesini naik motor gitu kan ke base campnya itu. Gue pernah kan sebelumnya waktu gue udah ceritain gitu kan, waktu gue nge-review stang jepit ini, gue waktu itu kan bilang gue pergi ke Ranca Upas, dan itu gue bawa barang banyak banget, dan gue waktu itu ngebonceng pacar gue gitu kan. Dan wah gila gengs, kalau bahasa Sundanya tuh ripuh gitu kan, ribet lah kalau bahasa Indonesianya tuh, gak cocok gitu kan bawa barang banyak, gak bisa bahkan. Jadi kalian harus bawa tas kemana-mana gitu kalau mau bawa barang yang ringan-ringan aja gitu kan. Nah yang ketiga, kalau menurut gua kekurangan yang ketiganya itu kenyamanannya menurun ketika dimodif. Terutama kalian kalau ngemodif stang jepit kayak gue ini, terus pakai setelah pakai stang jepit kayak gue ini, terus pakai step underbone bawahnya gitu, gila gengs, kaki jadi ke belakang, tangan jadi ngebungkuk, ya itu sebenarnya sih ya kenyamanannya jadi menurun gitu kan. Secara kalian bakal jadi membungkuk banget, dan itu bakal membuat kalian pegal gitu kan. Terutama kalau sekarang sih gue udah terbiasa gitu ya pakai stang jepit dan step underbone ini, jadi nggak pegal-pegal amat sih, jadi biasa aja gitu. Tapi tergantung orangnya sih. Yang jelas kenyamanan itu bakal berkurang ketika dimodif dari standarnya gitu kan. Secara standarnya tuh stangnya tuh di atas gitu kan, stepnya tuh di bawah banget, dan selaras sama tubuh kita gitu ketika dipijak kan. Kalau pakai step underbone jadi ke belakang kaki kitanya gitu kan. Nah itu sih kenyamanannya itu bakal menurun ketika dimodif. Terus ya yang namanya anak muda lah, gregetan gitu kan, pengen ngemodif-modif gitu kan. Terus lanjut yang keempat, kurang nyaman saat berboncengan gengs. Jadi motor ini tuh enaknya tuh enak dipakai sendiri gitu kan. Ya kalau gua tuh kalau pakai ini motor duduknya tuh agak duduk ke belakang dikit gitu, jadi agak ngabisin tempat yang di belakang gitu. Kalau sendiri kan bisa dipakai gitu kan space yang bagian belakangnya, tapi kalau berbonceng itu kan gua jadi udah mau pakai step underbone, bayangin pakai stang jepit ngebonceng kan, jadi gue duduknya tuh di depan banget, dan itu rada nyiksa lah, bikin pegel-pegel gitu kan. Secara ini motor joknya itu udah gue sebit geng.
Aslinya itu kan ada ginjulan gitu kan kalau yang orisinilnya. Nah ini gua sebit gitu. Jadi kalau lu main gitu kan sama pacar lu atau sama teman lu gitu kan, dan lu nyebit motor ini alias si joknya itu ditipisin gitu kan, dan lu nemuin jalan turunan pudunan gitu kan, duh gila gengs, asli nyerosot banget sumpah. Lu tangan tuh harus kuat banget gitu nahannya gitu kan, sumpah nyerosot banget. Gua waktu itu pernah turun dari Cartil ya, Caringin-Tilu, kalau kalian tahu di Bandung itu ada bukit gitu kan. Waktu pulangnya gila, gua ngebonceng teman gua kan, nyerosot banget. Dan itu pegel sih sumpah, pegel banget. Nah itu kekurangan yang keempat. Nah ini kekurangan yang kelima. Nah yang kelima itu, dan ini kan Suzuki nih guys. Suzuki itu spare partnya khususnya Satria Evo agak mahal kalau menurut gua ya, meskipun gak mahal-mahal amat. Terus kan yang namanya motor Suzuki biasanya mau Smash, mau Shogun, setahu gua gitu, setahu gua. Tapi yang lain gak tahu, ini setahu gua. Kalau lu ada misalkan ada kiprok atau spare part yang rusak, mau kiprok, mau CDI, mau apa gitu kan, lu harus gantinya sama yang ori Suzuki. Gak bisa ganti sama yang KW-KW atau sama yang lokal. Itu tuh Suzuki itu kalau diganti sama yang lokal suka gak bener lah gitu. Itu kalau pengalaman gue ya. Tapi gak tahu sih kalau kalian gitu. Kalau kalian punya pengalaman, enggak bang, gue pakai Suzuki pakai spare part yang KW-KW enggak awet. Kalian komen aja di bawah ya. Nah yang keenam itu agak susah nyari oli kalau menurut gue ya. Kan ini secara motor Satria FWFI gue itu olinya tuh di mesinnya tertulis 1300 mm. Mililiter ya? Mililiter ya? Salah. Pokoknya 1,3 L lah, 1,3 liter gitu kan. Nah susah gitu ke bengkel gue nyari ada yang bang ada yang oli yang 1,3 liter. Enggak gitu kan. Gua udah nyari keliling, akhirnya gua beli olinya 2 gengs. Jadi yang satu 1 liter, yang kedua gua masukin 300 mili gitu kan. Gua coba geber dulu gengs. Gila, asli gengs, tenaganya enak banget Satria Evo. Oh tadi ngomongin oli ya. Nah dan yang sisanya, jadi gue beli 2 liter gitu kan. Yang satu dipakai, yang satu ya dipakai buat nambahin 300 mililiter itu gitu kan. Jadi totalnya 1,3. Nah itu sih kelebihan dan kekurangannya Satria Evo FI menurut gue ya. Kalau kalian menemukan kelebihan atau kekurangan yang lain, kalian boleh sharing di kolom komentar, tulis aja gitu kan. Kita berbagi, kita sharing-sharing bareng, belajar bareng gitu kan. Ilmu baru lumayan gitu kan. Oke gengs, mungkin kali ini segitu aja video dari gua. Kalian boleh like, comment, and subscribe pastinya. Nah ini gengs, yang paling penting buat kalian yang nge-subscribe channel ini, gua doain kalau kalian jomblo semoga dapat pacar. Kalau kalian udah punya pacar semoga OTW nikah. Kalau kalian udah nikah semoga sakinah mawadah warohmah keluarganya ya gengs. Oke gengs, gua dan Shoki and see you.